Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bioteknologi. Pertama-tama, sejarah perkembangan bioteknologi. Manusia sudah mengenal bioteknologi sejak ribuan tahun lalu. Tercatat pada 8000 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi telah melakukan praktik bioteknologi konvensional berupa pengembangbiakan ternak dengan metode selektif artifisial. Pada 4000 sebelum Masehi, perkembangan bioteknologi makin maju setelah bangsa Cina mampu membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan juga keju. Perkembangan bioteknologi tak luput dari seorang ilmuwan bernama Gregor Mendel yang didaulat sebagai bapak genetika. Gregor Mendel mencetuskan hukum-hukum pewarisan sifat yang menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian di bidang genetika. Pada akhir 1960-an, ilmuwan Stewart Lin dan Werner Arber berhasil mengisolasi enzim yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Kemudian pada tahun 1968, H.O. Smith, K.W. Wilcox, dan T.J. Kelly yang bekerja di Johns Hopkins University berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi enzim nukleasi restriksi pertama yang dapat digunakan untuk memotong DNA. Penemuan inilah yang mendukung adanya penemuan lainnya seperti antibodi monoklonal, insulin dari bakteri, dan tomat tahan hama dengan menggunakan teknik bioteknologi modern. Alhasil, sekarang kita mengenal dua jenis bioteknologi yang dibedakan berdasarkan teknik yang digunakan, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi tersusun dari 3 kata bahasa Latin, yaitu bios berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup atau bakteri, fungi, dan lain-lain melalui teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi agar menjadi produk yang berguna. Bioteknologi telah ditemukan setelah ribuan tahun lalu untuk menghasilkan produk pengembangan mikroorganisme, contohnya seperti roti, keju, bir, susu, dan lain-lain. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, penerapan bioteknologi dapat menciptakan berbagai teknologi baru seperti rekayasa genetika hingga cloning. Ciri-ciri produk bioteknologi. Suatu produk dapat disebut sebagai produk bioteknologi jika memenuhi syarat tertentu, yaitu pertama, dalam proses pembuatan produk harus menggunakan ilmu yang mendukung proses bioteknologi, seperti ilmu mikrobiologi, ilmu rekayasa teknologi pangan, atau ilmu biologi molekuler. Yang kedua, produk harus menggunakan bantuan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, hewan, dan tumbuhan dalam proses pembuatannya. Teknik bioteknologi. Yang pertama, rekayasa genetika, yaitu teknik manipulasi atau mengubah DNA organisme dengan cara menyisipkan gen baru ke dalam DNA penerima. Contoh produk hasil rekayasa genetika adalah tanaman transgenik. Yang kedua, polymerase chain reaction atau PCR, yaitu teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan
atau suatu rantai DNA yang spesifik. Yang ketiga, elektroforesis, yaitu teknik yang mengukur laju perpindahan atau pergerakan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan listrik. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif atau anion. Dalam hal tersebut, DNA yang bergerak menuju kutub positif atau anoda, sedangkan partikel-partikel bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif atau anoda. Yang keempat, hibridoma, yaitu teknik pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi limfosit B dengan sel kanker. Contoh produk hasil hibridoma yaitu antibodi monoklonal. Yang kelima, fertilisasi in vitro, yaitu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh. Contoh penerapan teknik fertilisasi in vitro adalah dalam pembuatan bayi tabung. 6. Kultur jaringan, yaitu metode isolasi bagian tanaman atau sel jaringan atau organ dalam kondisi aseptis untuk menghasilkan individu baru yang identik dengan individu induknya. Jenis bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi merah, yaitu bioteknologi yang merujuk pada ilmu bioteknologi dalam bidang medis. Aplikasi penerapan bioteknologi ini digunakan mulai dari tahap pencegahan penyakit, diagnosis, hingga pengobatan. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu. Bioteknologi putih atau abu-abu merupakan bioteknologi yang penerapannya erat digunakan dalam bidang industri. Teknik bioteknologi ini mengacu pada produksi dan pengembangan senyawa baru, hingga pembuatan sumber energi yang terbarukan. Contoh penerapan bioteknologi ini misalnya dalam hal untuk meningkatkan efisiensi pertambangan, dilakukan pelindungan atau pelindian minyak dan mineral. Nomor 3, bioteknologi hijau. Bioteknologi hijau ini digunakan dalam bidang pertanian. Bioteknologi ini kerap digunakan dalam peningkatan mutu tanaman dan pangan. Sedangkan di bidang peternakan, hewan tidak menggunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya hewan ternak digunakan sebagai penghasil antibodi, protein protektif agar tahan terhadap antigen. Yang keempat, bioteknologi biru. Bioteknologi biru diidentikan dengan air. Maka dari itu, istilah bioteknologi biru diasosiasikan penerapannya untuk lingkungan akuatik. Bioteknologi ini dilakukan untuk mengembangkan dan mengendalikan proses dalam lingkungan air. Salah satu contoh penerapan dari bioteknologi ini ialah rekayasa genetika untuk mendapatkan tiram yang tidak rentan terhadap penyakit. Manfaat bioteknologi bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat bioteknologi di bidang pertanian. Bioteknologi dalam bidang pertanian sudah cukup dikenal dari zaman kuno hingga sekarang. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian yakni dapat digunakan untuk menciptakan varietas unggul, membuat proses pembibitan, dan mengatasi keterbatasan lahan. Perannya dalam pengendalian hama tanaman juga berasal dari penerapan bioteknologi ini. Dapat dilihat pada gambar, ada hasil dari bioteknologi pertanian, yaitu jeruk hasil transgenik dan buah-buahan. Manfaat bioteknologi di bidang lingkungan. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang lingkungan pada umumnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan. Misalnya,
diterapkan guna untuk mengatasi pencemaran lingkungan melalui pengolahan limbah, bahkan bisa juga digunakan untuk mencegah pencemaran udara seperti diterapkannya penggunaan energi dari biogas dan bioetanol. Yang ketiga, manfaat bioteknologi di bidang sosial. Bioteknologi juga digunakan untuk membantu ranah sosial. Penerapan bioteknologi dalam bidang sosial biasanya untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Salah satu contohnya ialah digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang melalui teknologi tes DNA. Yang keempat yaitu manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan dan kedokteran, tentu tidak bisa lepas dari perkembangan bioteknologi. Konsep bioteknologi sering digunakan dalam pembuatan vaksin, antibiotik, hormon, hingga teknologi untuk pengobatan. Misalnya, pada aplikasi transplantasi organ, terapi hormon, dan pembuatan vaksin. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Yang pertama, kelebihan bioteknologi. Yang pertama, bidang pertanian. Bioteknologi membantu dalam mendapatkan varietas unggul dengan mutu berkualitas, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Bidang lingkungan, bioteknologi diterapkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Bidang kesehatan, bioteknologi tindakan preventif terhadap penyakit, menciptakan vaksin dan hormon, serta penggunaan teknik pengobatan. Bidang industri, bioteknologi dikembangkan untuk menciptakan produk baru, pembuatan sumber energi terbarukan, dan juga untuk efisiensi sumber energi. Dan terakhir, bidang pertambangan. Dengan adanya bioteknologi mampu mendapatkan biji besi dan membantu manusia mengatasi keterbatasannya sumber daya energi. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Yang pertama, kelebihan bioteknologi. Yang pertama, bidang pertanian. Bioteknologi membantu dalam mendapatkan varietas unggul dengan mutu berkualitas, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Bidang lingkungan, bioteknologi diterapkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Bidang kesehatan, bioteknologi tindakan preventif terhadap penyakit, menciptakan vaksin dan hormon, serta penggunaan teknik pengobatan. Bidang industri, bioteknologi dikembangkan untuk menciptakan produk baru, pembuatan sumber energi terbarukan, dan juga untuk efisiensi sumber energi. Dan terakhir, bidang pertambangan. Dengan adanya bioteknologi mampu mendapatkan biji besi dan membantu manusia mengatasi keterbatasannya sumber daya energi. Sekian penjelasan saya mengenai bioteknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.